Halo, Assalamualaikum guys. Apa kabar kita semua? Semoga kita selalu dalam lindungannya, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan yang baper jadi tambah baper ya guys. Amin amin Allahumma amin. Jumpa lagi kita di Yurihan Author Channel. Kali ini kita sudah nyampe di bab 20. Pada bab ini, Ane akan mengikuti sidang yudisium di kampusnya. Lancar enggak ya sidang yudisium Ane? Jom, kita selidiki sama-sama guys. Begitu turun dari taksi yang mengantarnya pulang, Ane tersentak saat manik matanya menangkap mobil yang terparkir rapi di depan rumah Om Ridwan. Apa yang harus aku katakan pada Om Ridwan tentang Tasya? Monolog Ane gusar dalam hatinya. Sambil melangkah perlahan, dengan susah payah, ia membawa tas miliknya sendiri, dan juga tasnya Tasya. Masuk ke dalam rumah dengan hati berdebar. Assalamualaikum, salam Ane saat masuk ke dalam rumah. Ane mengedarkan pandangannya karena tak seorang pun yang dilihatnya. Rumah tampak sepi, Ane melanjutkan langkahnya menuju kamarnya. Lebih cepat lebih baik pikir Ane, karena akan repot jika ada yang melihatnya tanpa Tasya. Begitu Ane hendak melangkahkan kakinya masuk ke kamar, bersamaan dengan itu, Om Ridwan keluar dari kamarnya bersama Tante Widya. Om Ridwan terlihat membawa koper berukuran kecil, sepertinya akan melakukan sebuah perjalanan jauh. Ane, mana Tasya? Tanya Om Ridwan sambil mengamati sekitarnya. Oh, Tasya tadi Mama suruh beli skincare ke Dokter Winda, potong Tante Widya menjawab pertanyaan sang suami. Oh, gitu, ya sudah, masuk Gi. Kamu pasti lelah kan? Tanya Om Ridwan. Dibalas anggukan seraya senyum tipis di sudut bibirnya. Pokoknya, selama Papa tidak di rumah, Mama harus bisa jaga Tasya dan Ane. Terutama Tasya, jangan izinkan dia keluar malam, pesan Om Ridwan. Memangnya Om mau kemana? Tanya Ane. Om mau keluar kota selama 2 hari. Om harap kamu dan Tante bisa menjaga Tasya, pinta Om Ridwan. Kemudian melangkahkan kakinya meninggalkan Ane yang masih mematung di depan pintu kamarnya. Ane menatap sendu kepergian omnya. Hati kecilnya terasa perih, sesungguhnya, ia merasa kasihan dengan Om Ridwan karena selalu ditipu oleh istri dan anaknya. Dan sekarang, malah dirinya ikut terlibat dalam lingkaran kebohongan yang diciptakan ibu dan anak tersebut. Maafin Ane Om. Jujur, dalam lubuk hati Ane yang terdalam, Ane nggak ingin ngelakuin ini. Ane akan jujur pada Om di saat yang tepat, lirik Ane dalam hatinya. Kemudian Ane masuk dan membawa tasnya. Ia segera menyiapkan keperluannya untuk menghadapi sidang yudisium besok. Konsentrasinya terganggu saat handphonenya berkedap-kedip tanpa suara. Ternyata Ane lupa untuk mengubah mode silentnya. Assalamualaikum Sa. Waalaikumsalam, gimana? Aman? Tanya Nisa yang mengkhawatirkan Ane. Alhamdulillah, Allah masih mempermudah semuanya Sa. Tapi aku tidak yakin akan bertahan lama. Sepandai apapun kita menyimpannya, suatu saat pasti akan ketahuan juga kan? Bener juga sih Ne. Terus, rencana kamu selanjutnya gimana? Selidik Nisa. Aku akan berterus terang pada Om Ridwan Sa. Tapi setelah aku selesaikan semua urusanku di kampus, aku nggak sanggup harus terus membohongi Om Ridwan. Lebih baik kamu pikirkan kembali, jangan sampai kamu yang disalahkan atas perbuatan mereka, saran Nisa pada Ane dari balik teleponnya. Setelah selesai,
Ane melanjutkan kembali kegiatannya yang tertunda. Belum lagi Ane memulai, handphonenya kembali berkedip. Panggilan kali ini sungguh membuat hati Ane bergetar. Selalu saja ada senyum yang terukir. "Assalamualaikum Mas," sapa Ane lembut. "Waalaikumsalam, bahagianya hati ini bisa kembali mendengar suara bidadari hatiku," sahut Hafiz seraya menggoda Ane. "Apaan sih Mas?" lanjut Ane tersipu. "Kamu sudah baik kan?" tanya Hafiz memastikan kondisi Ane yang sempat tak berdaya karena diare yang dialaminya ketika di rumah Nisa. "Alhamdulillah Mas, untung aja ada kamu, kalau enggak, aku nggak tahu kondisiku sekarang," ungkap Ane. Hanya dengan kalimat sederhana seperti itu saja, mampu membuat Hafiz berbunga-bunga. Ia merasa menjadi superhero di saat yang tepat. "Kamu masih di rumah Nisa?" lanjut Hafiz. "Gak Mas, aku sudah kembali ke rumah Om Ridwan tadi pagi." "Maaf, nggak memberi kabar ke kamu," ucap Ane polos. Sementara Hafiz yang ada di tempat berbeda, merasakan ada sesuatu di hatinya. Dia yakin jika Ane juga menyukainya. Hafiz semakin gencar melakukan tahajud, meminta pertolongan Allah untuk mempermudah hajatnya mendapatkan cinta Ane. Bahkan Hafiz sudah bertekad bahwa dia tidak akan menunda lagi niatnya untuk memperistri Ane. Sementara itu, Tasya dan Tante Widya merasa sangat bergembira. Kebohongannya kali ini berjalan dengan mulus tanpa ada kecurigaan sedikit pun dari sang kepala keluarga. Hari yang sangat dinantikan Ane pun tiba. Hari ini Ane terlihat sangat mengagumkan, dengan balutan gamis berwarna nat, dengan hijab warna senada. Dia secepatnya melangkahkan kakinya ketika taksi yang dipesannya telah menunggu di depan rumah. Tak lupa ia berpamitan pada Tante Widya. Berhubung Om Ridwan belum pulang dari tugasnya, Ane hanya minta doa lewat telepon sambil menikmati perjalanannya menuju kampus. "Assalamualaikum Om. Maaf jika Ane mengganggu waktu Om. Ane hanya minta doa Om, agar Ane dipermudah dalam menjawab setiap pertanyaan para dosen penguji," pinta Ane. "Waalaikumsalam, insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kamu Ne, dan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, amin." "Amin, insya Allah ya Om," sahut Ane dengan penuh harapan. "Ne, Om minta maaf ya tidak bisa mendampingi kamu. Tapi Om janji, saat Om pulang nanti kita akan pergi ke suatu tempat." "Baik Om." Kemudian Ane menutup handphonenya setelah memberikan salam. "Saya ikut mendoakan Mbak, agar lulus dengan nilai yang baik," celetuk Pak sopir sembari melihat Ane dari kaca kecil di atas kepalanya. "Amin. Makasih ya Pak, untuk doanya kepada saya. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita." Akhirnya mereka sampai di depan kampus. Dengan mengucap bismillah, Ane melangkah dengan pasti masuk ke ruangan persidangan, berkumpul bersama dengan teman-teman yang lainnya. Ane satu langkah lebih cepat dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya. Hari ini, dia sudah menyelesaikan seluruh pelajaran mata kuliah yang diajarkan. Dia sangat bersyukur, perjuangannya saat ini telah usai untuk sementara waktu. Sambil menunggu hasilnya. Seperti janjinya dengan Tari teman sepengajiannya, bahwa mereka akan ada pengajian rutin di Masjid Al-Huda. Ane pun melihat jam yang melingkari pergelangan tangan kirinya. Tiba-tiba saja, dari belakang punggungnya Ane dikejutkan dengan tangan yang tiba-tiba melingkari pundaknya.
Congratulations Ane, I hope you get A for your test today. Thank you Sya, Insya Allah, and I hope so too. Sya, masih ada mata kuliah lagi? Tanya Ane dengan lembut. Tasya hanya menggelengkan kepala sambil terus memantau handphonenya, tanpa menghiraukan Ane yang saat ini sedang digandengnya. Ane mencoba membujuk Tasya, walaupun bagi Tasya itu mustahil. Kamu mau nggak ikut pengajian bareng aku? Bujuk Ane lembut sambil tersenyum manis. Mendengar ucapan Ane yang menurut Tasya sedikit aneh, ia langsung menjauhkan pandangannya dari handphonenya, lalu membulatkan kedua manik matanya, sembari menyunggingkan kedua sudut bibirnya ke atas. Hehe, Ane sayang, maaf ya, bukan aku nggak mau, hanya saja hatiku belum siap, jawab Tasya sembari menggenggam tangan Ane. Tapi Sya, hati akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Dan insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan kepada hambanya yang berusaha mendekatkan diri kepadanya. Ane berusaha mengingatkan Tasya. Baiklah Ustazah, sepertinya aku harus pergi dulu. Next, kita lanjut lagi ya, dah, pamit Tasya sambil berlari kecil meninggalkan Ane. Ane hanya menghela nafas panjang memperhatikan langkah Tasya yang semakin menjauh. Kemudian Ane memfokuskan pandangannya, saat Tasya masuk ke dalam mobil mewah berwarna hitam. Siapakah yang ada di dalam sedan mewah yang menjemput Tasya? Apakah Ane mengenalinya? Jom, kita selidiki pada bab selanjutnya guys. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga atas dukungannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.